Hubabah Khadijah. Berapa waktu kemudian saya dengar kabar beliau meninggal dunia. Gimana caranya meninggal? Saya dengar langsung dari perempuan yang khidmah kepada beliau. Itu menurut saya salah satu kematian terindah yang pernah saya lihat, yang pernah saya dengarkan. Khadimahnya beliau cerita, dia bilang, saya tadi malam gak ngerti kalau maksudnya beliau mau meninggal dunia. Dia punya khadimah khidmah sama beliau dari sebelum nikah, dari masih muda, sampai dinikahkan sama Hubabah, habis itu tinggalkan di rumahnya beliau. Dia tinggal sama suaminya, sama anak-anaknya di lantai bawah, Hubabahnya di lantai atas. Hubabah perlu dia buat nemenin sholat berjamaah karena beliau nggak mau sholatnya sendirian. Waktunya maghrib, Hubabah sholat berjamaah nih sama dia, buka pakai kurma sama air, kemudian sholat maghrib. Habis itu, habis selesai sholat maghrib, sholat ba'diyah, Hubabah bilang sama anak ini, kamu mau turun kan? Iya Hubabah, mau siapin makan buat suami dan anak-anak. Nanti kalau datang waktu isya cepetan naik ke sini ya. Emang kenapa Hubabah? Karena malam ini saya mau buru-buru. Saya mau pergi kondangan. Saya mau pergi ke pesta. Dia turun sambil mikir gitu, kondangan. Bahasa Arabnya, bahasa Arab sana uzumah. Dibilang kondangan. Emang siapa yang ngawinin kalau bulan Ramadan begini? Orang kampung ada yang ngawinin bulan Ramadan? Gak ada. Lagian sejak kapan Hubabah Khadijah hadir kondangan? Gak pernah. Kayaknya mukanya seneng banget gitu ya. Dia turun siap-siapin makanan buat suami dan anak-anaknya, terus dicerita sama suaminya, Hubabah kok aneh ya. Jadi dia bilang kalau datang waktu azan isya cepetan kemari karena saya mau buru-buru, saya mau pergi ke kondangan. Kata suaminya, udahlah, walaupun kamu nggak ngerti, taatin aja. Kita udah tahu seperti apa Hubabah Khadijah. Baik, suaminya soleh. Karena memang perempuan solehah pasti bakalan dapet suami yang soleh. Dia habis selesai tuh makan-makan sama suami dan anak-anaknya, gak kedengeran adzan isya, suaminya bilang, udah kamu cepetan naik ke sana biar yang lain-lain saya yang beresin. Cuci piring apa semuanya biar saya yang beresin. Si istri cepetan naik tuh. Dia bilang, waktu saya naik, Hubabahnya masih di kamar mandi. Hubabah keluar, mukanya udah cakep, udah dandan, udah pakai baju baru beliau dan udah wangi banget. Saya pikir beneran nih Hubabah mau kondangan. Udah keramasan, udah cantik, udah cakep, udah wangi banget. Pakai baju baru. Hubabah memangnya mau kondangan kemana? Sholat. Beliau sholat sunnah wudhu, kemudian sholat fardu, isya. Habis sholat isya dia nanya lagi, Hubabah emangnya mau pergi kondangan kemana sih? Yuk kita malam ini terawih. Beliau terawih 20 rakaat, witirnya semua 11 rakaat dihabiskan. Jadi udah terawihnya 20 rakaat, witir 11 rakaat dihabiskan. Biasanya Hubabah sukanya 8 dulu, 3-nya nanti jelang subuh. Tapi yang ini semuanya dikerjakan. Kata Hubabah, soalnya saya nggak akan keburu. Habis selesai sholat witir, dia nanya lagi, Hubabah memangnya mau pergi kemana? Hubabah bilang, saya udah hatam Quran malam ini, yuk kita baca doa hataman Quran. Mereka pun baca doa hataman Quran. Habis selesai semuanya, udah witir, udah doa hataman Quran, Hubabah bilang, nah sekarang saya mau berangkat. Alhamdulillah, kayak mukanya seneng banget, kayak akan ada pesta besar yang sungguh-sungguh akan beliau hadiri.
Dia bilang saya pun menuju ke jendela, saya mau lihat ada mobil atau apa yang nungguin Hubabah, ternyata nggak ada. Saya ikutin Hubabah kemana pergi, masuk kamar. Beliau kemudian naik ke atas tempat tidur. Saya pun segera nyamperin. Hubabah katanya mau kondangan. Kata Hubabah, iya nih sekarang mau jalan. Maksud Hubabah mau pergi kemana? Siapa yang ngundang? Dengan senyum penuh bahagia beliau bilang, nak, saya sudah dipanggil, diundang sama Allah. Saat itulah saya mengerti bahwasanya Hubabah akan segera pergi meninggalkan kami. Saya pun segera pegang tangan Hubabah. Saya bilang, jangan pergi Hubabah, jangan pergi. Beliau sembari tersenyum bilang, nah, saya sudah menginginkannya dari dulu. Saya sudah berharap dari dulu. Sekarang sudah tiba waktunya. Dia bilang, karena saya lihat Hubabah tuh meninggalnya enak banget caranya. Nih kayaknya kalau ikutan Hubabah enak juga nih. Jadi saya bilang, kalau gitu saya ikut dah Hubabah, bawa saya bersamamu. Hubabah bilang, likullin nas lahu awal. Setiap orang ada waktunya masing-masing. Sudah datang waktu saya, belum datang waktumu nak. Tolong sampaikan sama semua orang yang bertakziah kepada saya, siapapun yang kamu temui, sampaikan salam maaf saya buat mereka. Dan katakan pada mereka, jika mereka punya salah sama saya sudah memaafkan semuanya. Beliau kemudian memandang ke arah langit sambil tersenyum ke langit-langit gitu ya. Kemudian beliau bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Menghembuskan nafas yang terakhir dengan senyum terindahnya, beliau menghadap Allah dengan penuh sukacita. Hamba-hamba tercinta Allah, hamba-hamba yang meraih rahmat Allah yang tertinggi, merekalah orang-orang yang saya iri ingin menjadi salah seorang di antara mereka.